telah menderita penderitaan badani. Yesus itu menderita secara badani, secara jasmani. Dia menderita, yaitu penderitaannya ada di kayu salib. Kalau dia bisa menderita, maka kita sebagai pengikutnya, maka kita juga harus mengalami hal yang sama. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya. Kita harus menerima penderitaan juga. Jangan kita kira menjadi orang Kristen bahwa enak. Jangan kita kira bahwa kita menjadi seorang yang percaya. Kata firman Allah Yohanes pasal 1 ayat 12, dengan enaknya kita melihat status kita sebagai anak Allah. Oh, kalau kita anak Allah, maka hidup kita akan nyaman, hidup kita akan enak, hidup kita akan senang. Tidak. Sebagaimana dia menderita, demikianlah halnya kita menderita. Kita seringkali berkata, ku mau sepertimu Yesus. Benarkah kita mau menjadi seperti Yesus? Mau menjadi sama seperti Yesus? Sementara Yesus menderita, apakah kita mau juga masuk di dalam penderitaan yang sama yang Yesus alami? Ya. Itulah sebabnya kalau penderitaan, kalau masalah itu datang, kalau persoalan itu datang, maka persoalan itu harus kita hadapi dan kita hadapi bersama dengan Yesus. Karena penderitaan itu tidak enak. Masalah itu tidak enak, persoalan itu tidak enak. Tidak ada persoalan penderitaan itu yang enak. Kalau ada, tidak ada pengeluhan ketika kita berhadapan dengan, ya, tidak ada pengeluhan. Masa-masa COVID, penderitaan, banyak orang yang gulung tikar, ya, usaha-usaha bergulung tikar karena tidak sanggup. Ada sebuah kisah di kota New York, seorang pengusaha, dia memiliki 4 orang anak perempuan. Ketika terjadi kebakaran, salah satu usahanya kena terbakar, dia terpuruk. Sehingga dia berkata kepada istrinya, lebih baik kalian berdua pulang kampung lebih dahulu, ya, ke Eropa, ke Skotlandia, nanti saya akan menyusul. Maka pergilah naik kapal laut. Karena zaman dulu belum ada pesawat, maka kapal laut di tengah perjalanan, maka kapal itu tenggelam. Dia mendapat kabar, maka berangkatlah dia menyusul kembali. Hanya istrinya yang selamat, 4 anaknya meninggal. Istrinya sampai di Skotlandia, 4 anak perempuannya meninggal. Maka pada saat perjalanan dia menuju ke Skotlandia, kapten kapal berkata, disinilah 4 anakmu tewas meninggal. Dia duduk di kaki Tuhan dan dia menyerah kepada Tuhan dan dia minta kekuatan dari Tuhan. Persoalan masalah tidak enak, berat sekali, tetapi ketika penderitaan yang kita alami, kita pikul itu, kita bawa di dalam tangan Tuhan, maka kita melihat itu akan menjadi ringan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang artis yang sangat terkenal sekali. Ya, mungkin kalau kita yang hidup di tahun-tahun lama, bukan yang baru sini, dekat-dekat ke sini, kita mengenal seorang artis namanya Sophia Loren. Sophia Loren ini seorang artis yang dikenal dengan keindahan matanya. Keindahan matanya. Tetapi dia bilang begini, mereka ketika menamakan dia mata yang indah, dia berkata begini, kalau kita tidak pernah menangis, maka matamu tidak akan indah. Saudara, kalau kita tidak pernah menangis, tidak pernah meneteskan air mata, maka matamu tidak akan pernah menjadi indah.
Sophia Loren, dia mengalami penderitaan, persoalan, masalah kehidupan, sehingga banyak kali dia menitikkan air mata, sehingga dia boleh berkata, kalau kita tidak pernah menangis, maka mata kita tidak pernah indah. Sehingga di usianya yang ke-84, anaknya membuat sebuah film, kisah nyata tentang ibunya, ya, menceritakan perjalanan ibunya dengan judul Mata yang Bijak. Film Mata yang Bijak. Ternyata orang akan melihat semakin bijaknya seseorang itu dilihat dari mata, karena mata itu, kata seorang filosofi, mata itu mencerminkan kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keteguhan hati Ayub, ya, keteguhan hati Ayub membuat imannya kuat di dalam Tuhan. Ya, walaupun istrinya sekalipun berkata kutuklah, tetapi dia tetap teguh di dalam Tuhan. Ayub dipulihkan dari penderitaan karena Ayub mengakui kedaulatan Tuhan. Ayub pasal 19 ayat yang ke-25. Ayub 19 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub mengerti dan memahami persoalan penderitaan yang dia alami, bahwa itu adalah seizin Allah, dan dia tetap percaya kepada Tuhan, dan dia mengakui tentang kedaulatan Allah, sehingga dia berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dia percaya bahwa Allah yang dia sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah sebabnya ketika penderitaan itu ada, dia memandang kepada Tuhan, karena dia tahu penebusnya dia hidup. Sama dengan pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak pernah tertidur. Allah kita, kata firman Allah itu, dia tidak pernah tertidur. Siang malam dia menjaga saya dan saudara. Dia melindungi saya dan saudara. Artinya dia tahu penderitaan kita, dia tahu masalah kita, dia tahu pergumulan kita, dia tahu persoalan kita, dia tahu keinginan hati kita. Kalau dia dia tahu, mengerti, memahami kehidupan kita. Maka bagaimana respon saya dan saudara? Ketika kita memiliki respon yang benar, maka dia akan datang untuk menolong kehidupan kita semua. Sehingga ayat-ayat ini ada identik dengan seorang, kata pemazmur, dia berkata, sekalipun, itu pujian kan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, walaupun kehidupan jiwa dan raga kita ini habis, tetapi Allah adalah gunung batu kita. Dia adalah penolong kita untuk selama-lamanya. Tetapi yang satu kisah yang sangat mengharukan sekali, yaitu yang ada di dalam kitab Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-18. Mari kita lihat Daniel pasal 3 ayat 18. Daniel pasal 3 ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Ini ketiga sahabat daripada Daniel. Mereka tidak menyembah patung itu, mereka tidak menyembah Allah dewa mereka yang dibuat oleh Nebukadnezar.
Karena Nebukadnezar disembah sebagai Allah, sebagai Baal. Dan mereka bertiga tahu konsekuensi yang akan mereka alami, yang akan mereka rasakan ketika mereka tidak melakukan hal yang demikian. Saudara jadi baca cerita ini, akhirnya ketiga orang ini dilemparkan ke dapur api yang dipanaskan 7 kali, sampai mereka yang mau membawa orang dan ini Sadrak, Mesak dan Abednego untuk dibuang, mereka itu mati saking panasnya. Walau mereka harus mati, mereka tetap percaya. Walau penderitaan yang kita alami itu begitu berat dan sangat pahit sekali, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan penolong kita, penebus kita adalah hidup. Ya. Jangan sekali kita melangkah keluar dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Ada banyak penderitaan yang kita alami, dan penderitaan yang kita alami berbeda-beda. Ya. Rasul Paulus saja pun seorang rasul, dia boleh mengalami penderitaan-penderitaan. Bahkan dia bilang bahwa 3 kali aku disesah. Setiap kali disesah itu 39 cambuk. Nah saudara, 39 cambuk. Karena hukum pada masa itu, kalau dia 40 kali dia sudah kena cambuk 40 kali, maka dia tidak boleh lagi dicambuk. Makanya dia cuma sampai 39 kali dicambuk. Nah saudara yang diberkati Tuhan, apa yang membuat Ayub dipulihkan dari cerita ini? Menggenapi firman Allah yang kita sudah baca di dalam kitab Ulangan tadi. Yang pertama adalah ia berhenti membela diri dan membungkam mulutnya di hadapan Allah. Ayub pasal 40 ayat 4, dia berkata begini. Ayub 40 ayat 4. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Ayat yang kelima. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Ketika Ayub menyadari tentang eksistensi kealahan, menyadari kedaulatan Allah di dalam kehidupannya, maka ketika temannya itu datang berbicara kepadanya, dia menyambut perkataan-perkataannya, bahkan dia mencoba untuk meyakinkan dirinya. Ternyata dia menyadari bahwa lebih baik saya diam, lebih baik saya tutup mulut saya. Lebih baik saya menyadari bahwa hidup ini adalah di dalam tangan Tuhan. Dia menyadari, dia tidak lagi membela diri. Kebanyakan orang kalau ada masalah, dia berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri dengan membela dirinya sendiri. Ya, kebanyakan orang demikian. Ya, itu kata orang manusiawi. Ya, karena seringkali apalagi orang Kristen, dia selalu pinjam percakapan Yesus dengan murid-muridnya di Taman Getsemani. Memang daging ini lemah. Roh penurut, daging lemah. Kita kok masih daging? Kita masih hidup di dalam daging, jadi masih melakukan hal-hal yang demikian. Masih ada keluh kesah, masih ada hal-hal yang harus saya sampaikan, yang harus saya utarakan sebagai pembelaan diri. Tetapi kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi, semua ada dalam rancangan Tuhan. Ya, kita tidak bisa memungkiri semuanya itu. Tetapi ketika kita lari di dalam tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyelesaikannya. Kemudian tindakan selanjutnya adalah dia berdoa buat teman-temannya. Ya, teman-temannya jangan sampai mereka itu berdosa, salah bicara. Karena bukankah ini adalah sebuah kebiasaan daripada Ayub? Karena kalau kita baca di dalam pasal 1, maka setiap kali anak-anaknya mereka berpesta pora, maka Ayub datang untuk mempersembahkan korban berbakaran kepada Tuhan untuk mendamaikan anak-anaknya dengan Allah. Dan ini adalah sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang
dari kelompok daripada istrinya, ya, tindakan-tindakannya. Saudara yang berkata oleh Tuhan. Maka dari sini kita melihat bahwa sesungguhnya ada dua jenis penderitaan. Ya. Pertama, penderitaan yang diizinkan oleh Allah. Kalau penderitaan yang diizinkan oleh Allah, maka Allah akan memberikan kemampuan, akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kesanggupan untuk dia dapat menjalani persoalan itu, dan di akhirnya Allah akan memberikan jalan keluar, solusi daripada persoalan dan penderitaan yang dialami. Tetapi yang kedua, penderitaan yang kita alami itu adalah karena kebodohan kita sendiri, adalah penderitaan masalah yang kita cari-cari sendiri. Nah, kalau penderitaan yang kita alami, yang kita cari-cari sendiri karena kebodohan kita, maka Allah tidak akan pernah turut campur tangan di dalam persoalan kita. Kenapa? Karena kita cari sendiri masalah itu. Ya, kita cari sendiri. Sudah tahu kok kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Tetapi kita mencoba bermain api untuk melakukan hal-hal yang demikian. Ya, Allah tidak izinkan untuk orang ini melihat pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita berjalan di padang gurun persoalan kehidupan, padang gurun juga bukan bicara tentang penderitaan, tapi padang gurun ini bicara dunia ini yang kita tinggal saat ini. Bukankah hidup penuh dengan penderitaan? Bukankah hidup di dunia ini penuh dengan persoalan dan masalah? Kita hidup di dalam dunia ini, ada tantangan demi tantangan yang akan kita alami. Tetapi ketika kita lari di bawah kaki Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, maka kita melihat ketika bangsa Israel itu di padang gurun 40 tahun lamanya, maka orang-orang yang habis lenyap di padang gurun adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Tuhan, orang-orang yang tidak mau melakukan firman Allah. Satu generasi yang lahir di Mesir itu ditumpas habis, karena generasi yang akan masuk ke tanah perjanjian adalah generasi yang melakukan firman Allah. Maka mereka selama di padang gurun, mereka dipelihara, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Allah sertai mereka dalam penderitaan, Allah sertai dalam persoalan masalah. Ketika kita berhadap setia kepada Tuhan, maka Allah menyertai kita. Kita tidak perlu khawatir, kita jangan perlu cemas. Maka satu pernyataan Ayub, ayat terakhir. Ayub 23 ayat 10. Kita lihat ini pernyataan Ayub yang luar biasa. Ayat yang terakhir. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa pernyataan Ayub di dalam kehidupannya. Ya, ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk ketika kita berhadapan dengan persoalan hidup yang begitu dahsyat, kemudian kita akan berkata seperti Ayub, karena ia tahu jalan hidupku, ya, seandainya yang memuji aku akan timbul sebagai emas. Bukankah ada banyak orang ketika mengalami persoalan kehidupan, dia mulai lari daripada masalah itu, dia mulai mundur dari masalah itu, dia mulai menjauh daripada masalah itu, ya. Seakan-akan juga dia orang-orang seperti itu mulai menyalahkan Allah. Allah, kenapa Tuhan? Kenapa saya harus mengalami penderitaan yang demikian berat seperti ini? Ya, mereka mulai lari. Saudara mau jadi keluar sebagai emas, timbul seperti emas, saudara, bukan hal yang mudah. Emas murni itu dibakar. Pada emas murni ini dia titik lelehnya itu pada suhu 1060 derajat. Saudara bayangkan itu 1060 derajat. Baru emas itu dia meleleh untuk menghasilkan emas murni. Ya. Apalagi emas 24 karat. Emas 24 karat itu emas murni itu dia harus ada pada titik 1060 derajat, kemudian dia baru meleleh. Nah, ketika dia meleleh dalam sebuah proses, maka dia akan keluar sebagai emas murni. 1060 derajat itu bukan suhu yang rendah.
benda-benda keras seperti tembaga, ya, nikel, biji besi itu di bawah 1.000. Dia baru meleleh, ya. Tetapi emas, saudara mau menjadi emas murni, kita harus dibakar. Ada penderitaan yang akan kita alami, ya. Api itu bicara tentang penyucian kehidupan kita. Harus ada hal yang demikian. Itulah sebabnya saudara yang diberkati Tuhan, jangan lari, jangan menghindar dari permasalahan yang kita hadapi. Teguh di dalam Tuhan, berserah di dalam Tuhan, menyerah di dalam Tuhan. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Karena di balik segala sesuatu yang terjadi, ada emas yang berkilau yang akan kita alami. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam